Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al huzna sahla wa syita sahla. Jemaah subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita usia, kesempatan hidup untuk menyempurnakan tugas kita di dunia, bukan untuk melayani keinginan kita pribadi, akan tetapi bagaimana kesempatan kita di dunia ini adalah untuk menyempurnakan apa yang Allah kehendaki dalam diri kita. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang senantiasa mencintai kita, menyayangi kita, merisaukan kita, dan mengharapkan keselamatan kita baik di dunia yang sementara maupun di akhirat yang selama-lamanya. Jemaah subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian fikih. Sudah masuk ke bab sholat, masih dalam muqaddimah. Kemarin ada sedikit yang tertinggal mengenai seorang yang mati, yang meninggal dunia, sedangkan di masa hidupnya dia mungkin masih ada tanggungan untuk mengqadha sholat. Ada sholat yang pernah dia tinggalkan tapi belum dia qadha sehingga tutup usia. Maka pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i dikatakan lam tuqda wa lam tuqda anhu, tidak diqadhakan untuknya dan juga tidak dibayarkan fidyah. Hanya dalam satu pendapat dikatakan innaha tuf'alu anhu, ya, tetap ditunaikan, dan ini juga dilaksanakan oleh sebagian ulama. Mereka mengqadhakan atau memfidyahkan keluarganya, mungkin orang tuanya yang mungkin di masa sakitnya atau di masa apanya mereka meninggalkan sholat. Kemudian kita lanjut mengenai pendidikan masalah sholat. Wa yu'maru dusiba. Dusiba itu orang yang masih kecil, anak-anak, zakarun aw unsa, baik dia laki-laki maupun perempuan, ya. Mumayyizun, yang sudah tamyiz. Tamyiz itu seperti apa? Ulama mendefinisikan tamyiz itu bi ansara ya'kulu wa yashrabu wa yastanji wahdah. Ya. Dia sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, dan istinja, cebok sendiri. Ya. Minimal itu. Sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri, maka itu dikategorikan dengan tamyiz. Tamyiz itu ya bisa usia 4 tahun, bisa 5 tahun, bisa 6 tahun, bisa 7 tahun. Ini tamyiznya, ya. Akan tetapi di sini bukan hanya masalah tamyiz, tapi juga patokannya usia. Ya tamyiz, ya usia. Lisab'in, ketika sudah usia 7 tahun. Jadi misalnya anak itu sudah 7 tahun tapi kok belum tamyiz, gimana? Apakah harus disuruh sholat? Disuruh diperintahkan sholat? Belum, ya, belum.
Bisa jadi dia mungkin punya kekurangan sehingga tidak bisa untuk masalah makan minum yang sederhana saja belum bisa sendiri. Atau mungkin dia sudah tamyiz usia 4 tahun, usia 5 tahun, apakah sudah wajib diperintahkan sholat? Belum ya. Belum juga. Jadi patokannya ya 7 tahun juga tamyiz. Maksudnya gimana? Yajibu ala kulli min abawaihi wa in ala tsummal wasi wa ala malikir raqiq ayyamurahu biha aybis sholat. Bagi kedua orang tuanya, bapaknya, ibunya, kakeknya dan seterusnya, mbahnya, neneknya dari ibu maupun dari bapak ya. Kemudian orang yang diberi wasiat, misalnya anaknya sudah meninggal, apa orang tuanya meninggal, diwasiati kalau misalnya anak ini harus tinggal dengan siapa pamannya misalnya, berarti nanti tanggung jawab pamannya. Maka bagi mereka wajib memerintahkan, ini wajib. Jadi perintahnya itu wajib. Yang diwajibkan bukan anaknya, tapi orang tuanya atau orang yang mengayomi, yang mengurusi anak tersebut. Diperintahkan anak tersebut ya, yang wajib bagi kedua orang tuanya atau orang-orang yang mengayomi tadi untuk mengerjakan sholat. Walau kodoan. Di sini ditambahi walau kodoan. Meskipun sholat yang ditunaikan itu adalah sholat kodok. Ya sudah maklum lah, namanya anak-anak itu kadang-kadang pulang sekolah ya jam 12 belum sempat sholat zuhur langsung lari main. Padahal sudah sekolah. Biasanya umurnya ya sudah 7 tahun, sudah tamyiz. Belum sholat ya, nanti ketika pulang ingatkan, belum sholat zuhur tadi, sholat zuhur. Itu namanya sholat qadha kalau sudah lewat waktunya. Atau subuhan dibangunin nggak bangun, susah. Sampai lewat waktunya, apalagi sekarang ini jam 5:30 kayaknya sudah terbit ya, biasa anak-anak yang misalnya bangunnya jam 6 kadang-kadang susah sekali dibangunkan. Ketika bangun jam 6 sudah lewat waktunya, tetap disuruh sholat. Itu wajib Pak wajib. Jadi nggak boleh kita membiarkan karena sudah lewat waktunya, sudah asik main, kemudian kita biarkan tidak mengerjakan sholat. Sebab apa? Kalau dibiarkan terus-menerus, biasanya kebiasaan itu susah ditinggalkan. Sudah biasa tidak sholat subuh, akhirnya sampai dewasa, sampai balik, duhuran sholat, asaran sholat, subuhan orang ya. Kadang-kadang seperti itu. Bahkan kadang-kadang sampai sudah menikah pun ya, untuk mengerjakan sholat subuh itu sangat berat. Sebab apa? Kebiasaan dari kecil oleh orang tuanya, karena kebiasaan bangunnya kesiangan tidak disuruh sholat. Padahal walaupun sholat qadha itu juga diperintahkan untuk dikerjakan. Kemudian wal wujubu kifaiyun fayasqutu bi fi'li ahadihim. Dan wajibnya memerintahkan anak itu adalah sifatnya wajib kifayah, fardu kifayah. Jadi kalau ada ayah, ibu, ayahnya sudah menyuruh, sudah memperhatikan, ibunya gugur, tidak harus ikut campur. Atau ibunya di rumah, ayahnya lagi kerja ya, seperti itu berarti ayahnya tidak wajib memberitahu. Yang penting ibunya di rumah sudah memberitahu. Bahkan masalah amar ma'ruf nahi munkar ini juga bukan hanya urusan ayah dan ibu ya. Di sini dikatakan dalam syarahnya selanjutnya adalah fal imamu fasulahul muslimin. Kemudian imam maknanya pemerintah yang ada di situ, kemudian orang-orang soleh dari kalangan orang-orang Islam, dari kalangan orang-orang beriman. Makanya kalau kita sudah mengerjakan ibadah, ya insya Allah kita sebagai orang yang soleh melihat anak-anak yang mungkin main di luar, diingatkan nggak ada salahnya, tidak ada salahnya meskipun itu bukan anak kita. Misalnya kalau ketemu anak-anak, khususnya anak-anak yang ngaji lah paling tidak, yang biasa ketemu di masjid, kok waktunya sholat main, saya tanya, udah sholat belum? Udah Pak. Nah, seperti itu. Paling tidak ketika dia menjawab sudah, ya alhamdulillah. Terus wa bi jami'i syurutiha ay ba'da sab'in minas sinin. Maksudnya adalah tadi ya, tamyiz, kemudian setelah usia 7 tahun, dan menunaikan sholatnya wabijami syurutiha, dengan seluruh syarat-syaratnya, dengan seluruh syaratnya. Jadi kalau misalnya anaknya itu sudah mulai 7 tahun, sudah mulai diwajibkan bagi orang tua untuk menyuruh anaknya sholat dan juga diajari masalah wudhu. Ya meskipun belum sempurna, kesempurnaan itu kan proses ya.
butuh proses sholat, misalnya belum bisa apa-apa, baru bisa Fatihah, ya nggak apa-apa. Misalnya baru bisa gerakan-gerakannya, tapi tetap diajarkan, bukan tidak diajarkan sama sekali. Apalagi kalau kita ngandalkan sekolah, misalnya ngandalkan TPQ. Kalau saya sendiri Pak, urusan TPQ ini, kalau anak-anak itu belum bisa baca dengan baik, saya kadang-kadang nggak saya ajarkan urusan bacaan-bacaan. Iya. Karena memang kadang-kadang kalau diajarin bacaan ya terlalu banyak salahnya. Yang pertama, yang kedua makan waktu. Anak misalnya anak 20, anak 30, kita suruh ngajarin satu-satu baca Al-Fatihah atau satu-satu bacaan Rabbi firli warhamni wajburni, itu kadang-kadang nggak tuntas setengah jam. Nah, makanya ya kalau saya pribadi, kalau di TPQ ini memang saya tunggu ketika dia sudah mulai bisa baca, sudah mulai bisa menghafal sendiri, nah baru di situ diperintahkan membaca dan menghafal. Kalau sudah bisa menghafal sendiri biasanya nggak butuh waktu lama, 2 bulan 3 bulan sudah hafal semua seperti itu. Nah, jadi wabijami'i syurutiha. Nah, ini dengan seluruh syarat-syaratnya, baik menghadap kiblat, menutup aurat, berwudu, bersuci, kemudian dan sebagainya, ini adalah kewajiban bagi orang tuanya seperti itu. Tidak susah lah, insya Allah kalau kita niat sungguh-sungguh ngajarin anak, dan sebelum usia 7 tahun itu sudah kita ajari sedikit-sedikit, sudah kita ajak sedikit-sedikit, meskipun belum wajib, insya Allah di usia 7 tahun itu sudah lebih mandiri. Terus lisab'in ay ba'da sab'in minas sinin ay inda tamamiha wa in mayyaza qablaha. Ya, yakni ketika sudah usia 7 tahun sempurna, meskipun sudah tamyiz sebelumnya. 7 tahun di sini bukan 7 tahun syamsiah, tapi 7 tahun komariah. Bukan masehi tapi hijriyah. Makanya kalau kita nanti punya anak, usahakan jangan sampai lupa lahir hijriyahnya, tanggal hijriyahnya, jangan sampai lupa. Karena syariat itu berlaku dalam urusan hijriyah. Nanti misalnya baliknya usia 15 tahun, itu pun patokannya hijriyah. Wayan bagi ma'asir qadir amri at-tahdidu, dan seyogyanya ketika memerintahkan tadi juga sedikit menekan, ya. Jadi sedikit ditekan. Maknanya agak sedikit didorong lah. Jangan langsung dimarahi, jangan. Cuman ada sedikit ancaman. Nanti kalau nggak sholat, kamu nggak dapat uang jajan misalnya. Atau kalau nggak sholat, nanti nggak bapak ajak kemana. Pokoknya yang sekiranya membuat anak itu mau mengerjakan sholat walaupun terpaksa. Ya, namanya awal-awal. Semua itu walaupun terpaksa harus dipaksa. Kemudian setelah 7 tahun, mayudrabu darban ghairu mubarrahin wujuban man dzukira 'alaiha ay 'ala tarkiha walau qada'an. Ketika sudah usia 10 tahun, maka anak tersebut kalau tidak mengerjakan sholat, sudah dididik dari 7 tahun, 7, 8, 9, 10 sudah jalan 4 tahun dididik supaya anak itu 3 tahun supaya anak itu mengerjakan sholat, kok sampai 10 tahun masih beler saja, maka diancam dengan dipukul. Tapi dipukul di sini ghairu mubarrih, tidak keras, tidak muklim, sekedar mengancam, menakut-nakuti saja. Ya nyenggol titik ora apa-apa. Yang penting jangan sampai menyakiti, maksudnya jangan sampai melukai apalagi ya. Bahkan di sini dikatakan walau lam yufid illal mubarriha tarakahuma. Seandainya kok dipukul itu tidak bisa memberikan faedah sama sekali, digebuk malah tambah nesu Pak, tambah orang belum sholat belas, orang belum bali dan macam-macam, efeknya dampaknya lebih berat lagi, maka tarakahuma, ditinggalkan itu cara memukul, biarkan saja. Terus kita doakan, terus kita ajak. Memang mendidik anak itu kan sulit ya, sulit, makanya butuh kerja keras. Kalau kita sekarang mendidik anak itu tidak dengan kerja keras, tidak dengan maksimal, ya, kita akan menanggung resikonya ke depannya. Bahkan kadang-kadang sudah dipondokkan ya sudah, diajari ngaji tiap hari ya sudah, sekolahnya di madrasah sudah, tapi ya tetap masih sulit seperti itu. Ya, makanya dikatakan ada kebiasaan itu bisa jadi dari pendidikan, akan tetapi kesolehan seorang anak itu dari orang tuanya, dari doa orang tuanya. Makanya di samping kita mendidik, ya kita senantiasa mendoakan, khususnya dalam tahajud, dalam setelah sholat dan waktu-waktu yang mustajab. Kenapa kok kalau 10 tahun ini disuruh dipukul? Dikatakan karena di situ adalah
masa atau usia ihtimalu bulughi. Kemungkinan di situ dia sudah balik. Kalau anak perempuan yang mungkin bisa balik di usia itu, kemudian kalau laki-laki pun ya, mungkin bisa balik di usia tersebut. Sehingga kalaupun ternyata orang tuanya tidak tahu kalau ini balik, paling tidak dia tidak meninggalkan sholat ketika dia sudah balik, karena dia takut dipukul tadi. Dan ini jelas ada hadisnya, hadis yang sahih, muru as-sabiyya bis-shalah idza balagha sab'a sinin wa idza balagha 'ashra min as-sinin fadribuhu 'alaiha. Suruhlah anak kecil untuk mengerjakan sholat ketika sudah mencapai usia 7 tahun, dan kalau sudah 10 tahun fadribuhu 'alaiha, pukullah dia kalau meninggalkan sholat. Selanjutnya fasawmin ataqahu fa innahu yu'maru bihi li sab'in wa yudrabu 'alaihi li 'ashrin kas-shalah. Kemudian juga masalah puasa. Jadi puasa juga itu dimulai sejak usia 7 tahun. Kalau sudah 7 tahun itu semua urusan syariat yang memang tidak membutuhkan kemampuan. Kalau puasa ini kan tidak atau ya, ketika dia mampu. Kok dia mampu full dari qoblal fajri, dari sahur sampai maghrib, yaitu berarti disuruh dari sempurnakan. Tapi kalau nggak mampu, dilihat sudah jam 4 sore tiar lemes, khawatir kalau nanti sakit, ya sudah buka jam 4 sore. Misalnya jam 2 siang kok sudah nggak kuat, ya berarti jam 2 siang. Jadi istilahnya puasa beduk, puasa asar itu memang untuk melatih. Tapi kalau anak itu mampu, ya biarkan sampai maghrib seperti itu. Wa hikmatu dzalika at-tamrinu 'ala ibadah yata'awwadaha fala yatrukaha. Ya, tujuan semua itu adalah untuk supaya membiasakan ibadah, bukan yang lain-lain, supaya terbiasa. Dari usia 7 sampai 15 tahun nanti balik, dalam masa 8 tahun ini dia berlatih, sehingga kalau sudah balik nanti orang tuanya sudah memetik hasilnya. Anak saya sudah tidak lagi meninggalkan sholat. Maka ini cerita sedikit ya, tahadus bin ni'mah. Bahwasanya dulu saya masih kecil itu kalau tidur pada maghrib nonton TV, ya nanti dibangunin, jam berapa itu dibangunin suruh sholat. Kalau benar-benar nggak bisa sholat ya sudah. Tapi kalau misalnya masih bisa sholat tetap disuruh sholat. Nggak ada istilahnya melas cilik orang sholat isya, nggak seperti itu. Kita ini kasihan, kadang-kadang kasihan tidak tepat, sehingga konsekuensinya nanti justru malah anak itu kebiasaan meninggalkan sholat seperti itu. Kemudian selain masalah sholat, anak itu juga diwajibkan untuk wa ta'limul wajibat wa nahwiha, untuk diajari masalah perkara-perkara yang wajib. Wa nahyuhu 'anil muharramat, dan melarang dari perkara-perkara yang haram. Ini semua lah urusan yang wajib juga sudah mulai diajarkan. Pakai jilbab ya diajarkan, tapi ya tetap belum wajib. Anak itu kadang-kadang merasa kepanasan, nggak kuat, ya apa-apa. Namanya belum wajib seperti itu. Tapi kalau yang saya lihat dari kebiasaan ulama-ulama, biasanya kalau anak itu sudah 10 tahun, sudah mulai kelihatan cantik, mulai kelihatan bersih lah seperti itu biasanya dipakaikan hijab. Karena banyak ya, kalau kita lihat ada kasus-kasus kadang-kadang anak-anak kecil dapat pelecehan seperti itu kan, itu berarti tandanya apa? Anak kecil pun banyak ada yang syahwat kepadanya. Jadi supaya anak itu tidak disyahwati, supaya tidak jadi pelampiasan syahwat orang-orang yang cinta senang dengan anak-anak, maka ya dijaga. Ya minimal paling tidak usia 10 tahun itu kebiasaan yang berlaku, walaupun secara syariat usia 7 tahun itu sudah mulai diperintahkan. Kemudian bahkan bukan hanya masalah yang wajib, tapi yang sunnah juga, misalnya kayak masalah siwak ya. Masalah siwak ini kalau dalam Islam itu ada sunnah bersiwak. Ini siwak ini walaupun kalau kita lihat secara zahir ini kok kayaknya lebih bagus sikat gigi ketimbang siwak, tapi saya merasakan manfaatnya sendiri ya, lebih utama siwak ketimbang sikat gigi dalam faidahnya. Tapi kalau dalam kebersihannya memang lebih utama sikat gigi. Nah, sikat gigi kan bisa keseluruhan ya, lagi mau pakai odol. Tapi kalau siwak ini secara faidah banyak sekali. Di antara faidahnya adalah orang yang
sholat dengan siwak dengan tanpa siwak itu sholat dengan siwak dilipatkan 70 kali lipat, 70 kali lipat. Pahala yang sangat besar dengan bersiwak. Murah, paling 10.000 aja pakai sama bungkusnya. Gitu ya. Jadi masalah siwak, kemudian masalah apa namanya menutup aurat yang wajib tadi, kemudian yang sunnah-sunnah seperti apa misalnya sholat sunnah qobliyah ba'diyah, sholat duha, nggak apa-apa diajarkan sejak anak itu usia 7 tahun, tidak ada salahnya. Dan itu memang perintah syariat. Kemudian wala yantahi wujubu ma marra ala man marra illa bi bulughihi rasyidan. Dan kewajiban itu terus berlaku bagi orang tua tadi adalah sampai illa ba'da bulughihi rasyidan, setelah dia balik. Ya, balik dan rasyid itu akalnya normal. Jadi sudah waras lah. Jadi kalau misalnya anak itu mungkin ada kekurangan, balik saja belum belum mengerti, belum nalar, maka ya kewajiban itu terus berlaku. Tapi kalau sudah balik, kalau sudah nalar, ya, secara umum normalnya orang, maka di situ sudah gugur. Jadi kalau sudah balik, sudah orang tua tidak ada kewajiban lagi. Ketika anaknya misalnya waktu sholat tidak ada kewajiban lagi mengingatkan, tidak ada lagi kewajiban untuk menyuruh hal-hal yang wajib bagi dia. Tapi sebagai orang tua yang sayang kepada anaknya tidak mungkin membiarkan. Anak-anak apalagi kalau secara umum ini usia SMP ya, 12 tahun sampai 12 tahun ini lagi susah-susahnya. Ya, sampai sekarang ini anak TPK ini yang usianya segitu itu habis, yang ngaji itu habis. Yang perempuannya dulu sudah habis, yang laki-laki sudah habis. Memang sulit sekali. Kita sudah ajarin dengan penuh kasih sayang, dengan pelan-pelan, dengan lembut, ya sudah. Dengan keras ya sudah. Urusannya nggak susah-susah, cuman pengen suruh sholat maghrib di sini, sholat isya di sini, ngaji dah, ngaji Quran. Tapi kadang-kadang masih isya sudah adzan ya pulang seperti itu. Akhirnya konsekuensinya kemarin libur beberapa hari, sekarang sudah banyak tidak berangkat lagi. Itu memang usia-usia itu masih sulit-sulitnya, tapi tetap itu menjadi kewajiban orang tua. Ya, yang ngawasi, yang menyuruh, mendidik dan terus menasehati. Jangan sampai ya kalau misalnya mungkin katanya orang anak-anak segitu tuh biasanya sulit untuk dinasehati, diajak ngomong aja susah. Ya gimana lah, tetap ada usaha bagaimana anak itu bisa mengerjakan sholat, digabungkan dengan orang-orang yang senantiasa mengerjakan sholat seperti itu dan sebagainya. Makanya kalau ada pilihan, seandainya pilihan untuk mondok itu hanya 3 tahun, maka paling tidak mondoklah di usia 12 sampai 15 tahun. Seperti itu. Karena itu paling tidak di usia senakal-nakalnya anak ya, kalau di pondok ya agak mending. Tetap Pak, di pondok itu anak-anak nakal itu ya banyak. Bukan berarti anak pondok itu soleh semua, takwa semua, tidak. Hanya saja insya Allah dia akan lebih menjaga karena diawasi secara umum dari pagi sampai tidur itu diawasi oleh guru-gurunya. Seperti itu. Nah, ini sudah cukup lah mukadimah masalah bab sholat. Sebenarnya ada tambahan sedikit ya. Jadi untuk masalah kemudian masalah akidah, diajarin akidah, sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul, kemudian Rasulullah itu diutus di mana, wafatnya di mana, hijrah kemana, itu kalau bisa juga diajarin, diajarin. Sebab itu adalah bagian dari agama kita. Jangan sampai anak-anak itu tidak mengetahui sama sekali. Ya memang mungkin ya sudah zamannya Pak. Kemarin kan hari santri ya, saya adakan acara anak-anak itu kuis lah seperti itu. Saya tanya mengenai masalah Rasulullah, ayahnya siapa, kadang-kadang nggak tahu. Padahal dia sudah besar-besar, belum lagi lahirnya di mana, hijrah kemana, itu hampir tidak tahu. Padahal ya sekolahnya di madrasah. Ya di TPQ juga ya sudah sering diajarin juga. Tapi masya Allah, ya karena memang sekarang kita hidup di zaman akhir yang banyak sekali fitnah khususnya HP, ya sehingga kemampuan anak mengingat itu jauh lebih lemah ketimbang orang-orang dahulu. Jadi lebih ekstra lagi justru, bukan sebaliknya, kita juga terlalaikan oleh HP dan teknologi dari mendidik anak-anak di Allah. Ada pertanyaan mungkin? Nggak ada, cukup.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa liasatidina wa mu'allimina wa litalamidina wa ikhwanina wa akhwatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma qassim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mimman ma'suma. Allahumma ij'alna wa awladana wa ahlana wa azwajana wa dhurriyyatina min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min al-sharri wa ad-dhayri wa ad-dunya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tutup dan akhiratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum